Assalamualaikum saudara seiman, bertemu lagi di channel Karomah Al-Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Rabiah Al-Adawiyah dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yang tidak tertarik dengan kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabiah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau tahun 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah, Irak, dan beliau meninggal sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Rabiah Al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master atau ibunya para sufi besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lainnya seperti Ibnu Al-Farid dan Dunnun Al-Misri. Kezuhudan Rabiah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Rabiah dan menulis riwayat hidupnya seperti Margaret Smith, Massignon, dan Nicholson. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabiah yang berarti anak keempat. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabiah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk, sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Beberapa hari setelah kelahiran Rabiah, ayahnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah berkata padanya agar jangan bersedih karena anaknya Rabiah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang akan mengharap syafaatnya. Sejak kecil, Rabiah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabiah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang kemudian digunakan Rabiah untuk mencari nafkah. Rabiah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai yang lain. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah, menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabiah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraannya, Rabiah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabiah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang yang membeli Rabiah sebagai hamba sahaya memperlakukannya dengan kejam, sehingga Rabiah harus selalu bekerja keras sepanjang hari. Dalam suatu malam, Rabiah bermunajat kepada Allah. Jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tidak akan berhenti sedikit pun beribadah. Ketika Rabiah sedang berdoa dalam sholat malamnya, pedagang yang menjadi majikannya itu dikejutkan oleh sebuah cahaya yang berada di atas tubuh Rabiah. Cahaya itu bagaikan lentera yang menyinari seluruh isi rumah itu. Melihat peristiwa yang tidak biasa yang terjadi pada Rabiah, pedagang itu menjadi ketakutan, dan keesokan harinya ia membebaskan Rabiah. Setelah bebas sebagai hamba sahaya, Rabiah pergi mengembara di padang pasir.
Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah kepada Allah. Rabiah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh zahid-zahid lain untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Rabiah adalah Malik bin Dinar, Sufyan As-Sauri, dan Syaqiq Al-Balqi. Wanita suci ini sama sekali tidak memikirkan dirinya untuk menikah, sebab menurut Rabiah, jalan tidak menikah merupakan tindakan yang tepat untuk melakukan pencarian Tuhan tanpa harus dibebani oleh urusan-urusan keduniawian. Semua itu dikarenakan Rabiah termasuk dalam kelompok manusia yang mempunyai naluri yang tinggi melebihi manusia biasa. Keinginan Rabiah yang bersifat manusiawi telah dipuaskan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit lelaki yang berupaya untuk meminangnya, mulai dari kalangan para ulama. Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah yang sangat kaya, juga seorang gubernur yang memimpin pada saat itu. Abdul Wahid bin Zaid, orang yang paling berpengaruh pada saat itu pun juga hendak melamarnya. Namun, pinangan mereka semua ditolaknya. Rabiah berkata kepada mereka, "Wahai orang yang bernafsu kepadaku, carilah wanita yang bernafsu sepertimu." Bernafsu dalam arti bukan seperti halnya seorang lelaki yang memandang dengan hawa nafsu birahi, namun nafsu atau keinginan agar Rabiah, seorang yang zuhud itu, bisa menjadi istri mereka. Rabiah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabiah kecuali Allah. Sehingga atas dasar itulah Rabiah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Dalam satu riwayat dikatakan, para sahabat sufi di kota itu mendesak Rabiah untuk menikah dengan sesama sufi pula. Karena desakan itu, Rabiah lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan menikah dengan seseorang yang paling pintar di antara kalian." Mereka para sahabat sufi mengatakan, Hasan al-Basri lah orangnya. Setelah itu datanglah Hasan al-Basri menemui Rabiah dan mengatakan untuk menjadikan Rabiah sebagai istrinya. Hasan al-Basri adalah seorang sahabat Rabiah. Ia merupakan seorang waliullah di kalangan tabi'in. Ia juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Para sahabat Nabi yang pernah menjadi guru beliau adalah Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Umar. Al-Hasan menjadi guru di Basrah, Irak, dan mendirikan madrasah di sana. Setelah pertemuan kedua waliullah itu, maka Hasan al-Basri pun diuji oleh Rabiah. "Jika engkau dapat menjawab 4 pertanyaanku, aku pun akan bersedia menjadi istrimu." Hasan al-Basri berkata, "Bertanyalah, dan jika Allah mengizinkanku, aku akan menjawab pertanyaanmu." Pertanyaan pertama, apakah yang akan dikatakan oleh hakim dunia ini saat kematianku nanti? Akankah aku mati dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hasan menjawab, hanya Allah yang maha mengetahui yang dapat menjawab. Pertanyaan kedua, apa yang akan Anda katakan jika ragaku telah diletakkan di bumi pemakaman dan telah menanyaiku mungkar nakir? Apakah aku mampu menjawab pertanyaan darinya? Hasan menjawab, hanya Allah yang maha mengetahui. Ketiga,
jika manusia telah diarak di akhirat kelak, masing-masing dari mereka menerima kitab amal perbuatannya, dan aku telah benar-benar menerima kitab amal perbuatanku. Di tangan mana aku menerimanya? Apakah tangan kiri atau tangan kanan?" Hasan kembali menjawab, "Hanya Allah yang Maha mengetahui." Pertanyaan terakhir, pada masa hari perhitungan nanti, jika telah dipanggil manusia, beberapa di antara mereka ada yang di surga dan ada yang di neraka. Di manakah aku berada di antara dua golongan ini? Hasan lagi-lagi menjawab seperti jawaban semula, bahwa hanya Allah saja yang Maha mengetahui semua rahasia yang tersembunyi. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh Hasan Al-Basri, Rabi'ah mengatakan, seseorang yang baginya gaib tentang 4 hal ini, bagaimana dia bisa disibukkan dengan pernikahan? "Wahai Hasan," Rabi'ah melanjutkan perkataannya, "kabarkan padaku, berapa bagian Allah membagi akal?" 10 bagian, kata Hasan Al-Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan laki-laki dan 1 bagian diperuntukkan perempuan. "Lalu, berapa bagian Allah membagi nafsu?" tanya kembali Rabi'ah. 10 bagian, jawab Hasan Al-Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan perempuan dan 1 bagian diperuntukkan laki-laki. "Wahai Hasan, aku dianugerahi kemampuan menjaga 9 bagian nafsu dengan 1 bagian akal, dan engkau tidak mampu menjaga 1 bagian nafsu dengan 9 bagian akal." Hasan Al-Basri, sosok seorang waliullah dan ulama di kalangan tabi'in itu pun menangis dari apa yang dikatakan Rabi'ah Al-Adawiyah, dan dia pun keluar dari kediaman Rabi'ah. Berbicara tentang kewalian, maka tidak lepas dari karomah dan kemuliaan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah Al-Adawiyah juga memiliki karomah layaknya seorang waliullah lainnya, walaupun beliau merupakan seorang waliullah dari kalangan wanita. Ketika Rabi'ah sedang berjalan di pegunungan, ada banyak binatang buas yang datang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabi'ah, malah sangat jinak kepadanya, seperti layaknya bertemu sahabat. Tiba-tiba Hasan Al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah. Seketika hewan-hewan buas itu menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. "Mengapa mereka lari dariku, sementara engkau begitu akrab dengan mereka?" kata Hasan. "Apa yang sudah engkau makan hari ini?" kata Rabi'ah. "Sedikit sup bawang. Engkau telah memakan daging mereka," kata Rabi'ah. Diriwayatkan suatu hari Rabi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Saat itu di tengah perjalanan, unta yang dinaikinya mendadak mati. Langsung saja Rabi'ah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu untanya hidup kembali. Rabi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Pada suatu malam, ada 2 orang teman Rabi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah. Naasnya, rumah Rabi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabi'ah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Pada suatu hari, rumah Rabi'ah dimasuki oleh seorang pencuri. Ketika sudah mengangkat semua baju Rabi'ah dan hendak kabur, pencuri itu bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya itu, maka ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulangi perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Rabi'ah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya pencuri itu mendengar ada suara tanpa rupa mengatakan, "Wahai manusia,
janganlah engkau mempersulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya. Mendengar suara itu, pencuri itu pun lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabiah. Suatu hari Hasan al-Basri mengajak Rabiah al-Adawiyah untuk sholat di atas air. Rabiah merespon ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabiah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual itu kepadanya. Rabiah kemudian melemparkan sejadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya daripada hanya sekedar sholat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Rabiah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Tindakan yang dilakukan oleh kedua waliullah yang bersahabat itu bukanlah semata-mata untuk beradu jago. Mereka hanya dimanjakan oleh kuasa Allah, dan hanya sesama mereka sajalah hal itu diperlihatkan. Hal seperti itu adalah hal yang biasa bagi para waliullah, sama halnya seperti kisah para waliullah lainnya, di mana mereka bisa saling mengunjungi dari jarak yang berjauhan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekembalinya Rabiah dari Mekah menunaikan ibadah haji, kesehatan Rabiah mulai menurun. Ia tinggal bersama sahabatnya Abdah binti Abi Sawwal yang telah menemaninya dengan baik hingga akhir hidupnya. Rabiah tidak pernah mau menyusahkan orang lain, sehingga ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya bila dia telah wafat dengan kain kafan yang telah disediakannya sejak lama. Ketika tiba waktunya Rabiah menemui ajalnya, Rabiah meminta mereka yang berada di sana meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Kemudian terdengar sebuah suara berkata, "Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan bahagia." Waktu berlalu dan tidak ada lagi suara yang terdengar dari ruangan itu. Kemudian mereka membuka pintu dan mendapati bahwa Rabiah telah meninggal dunia. Setelah Rabiah meninggal, ada seorang sahabatnya yang mengabarkan bahwa ia telah bertemu dengan Rabiah. Dia bermimpi bahwa Rabiah ditanyai oleh malaikat Mungkar Nakir di alam kubur. "Rabiah, bagaimana engkau menghadapi malaikat Mungkar Nakir?" tanya sahabat yang bermimpi. Kedua malaikat itu pun datang kepadaku dan mengajukan pertanyaan. "Siapakah Tuhanmu?" tanya malaikat. Rabiah menjawab, "Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan wanita tua yang lemah ini. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, dan aku tak pernah lupa kepadamu. Akan tetapi, mengapakah engkau mengirim utusan hanya untuk sekedar menanyakan siapakah Tuhanku?" Lalu malaikat Mungkar Nakir pergi menghadap Allah untuk melaporkan kejadian itu. Wallahu a'lam bissawab.